Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 2 Kangayan, Pak Miftahul Munir MPD. Yang saya juga hormati Bapak Ibu Guru dari SMP 2 Kangayan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dari sekolah-sekolah sekitar di Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Arjasa. Kebetulan juga ada dari Kecamatan Sepeken. Pada pertemuan malam ini, kita akan membahas tentang pembentukan budaya positif di sekolah. Ini merupakan kegiatan diseminasi program guru penggerak yang kebetulan saya ikuti pada saat ini. Nah, untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari saya, dan penutup dan doa. Untuk memulai acara, mari kita buka dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama, ada kata sambutan dari Bapak Kepala SMP 2 Kangayan kepada Bapak Miftahul Munir. Dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SMP Negeri 2 Kangayan, beserta Bapak Ibu sekolah sekitar SMP 2 Kangayan yang pada malam hari ini juga mengikuti Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Bapak Urip dalam rangka diseminasi grup gerak. Kemudian juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, terutama Bapak Aminullah dan para asisten yang kami hormati. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita pada malam hari ini diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan dalam rangka mengikuti diseminasi program guru penggerak dengan tema membangun budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan untuk junjungan kita Nabi. Baiklah Bapak Ibu, sebagai sepatah sebagai sekapur siri, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan guru penggerak ini. Kami harapkan Pak Urip ini sebagai pionir dan nantinya dapat juga mengimbaskan pada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di SMP Negeri 2 Kangayan khususnya, karena dengan pelaksanaan guru penggerak ini nanti kualitas sekolah kita tentunya akan semakin membaik. Dan kita dengan sekolah penggerak ini diharapkan bahwa peserta didik kita tidak hanya mampu di bidang kognitif saja, tapi bagaimana mereka juga mampu dalam hal-hal keterampilan. Makanya kita kenal sekarang ini dengan 5P. Di antaranya bagaimana nantinya setelah peserta didik kita lulus itu mereka menjadi pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan. Nah, untuk itu diharapkan keikutsertaan Bapak Ibu nantinya bisa membentuk budaya-budaya positif di sekolah, sehingga sekolah kita nantinya tidak hanya berkiprah di bidang kognitif saja, tapi bagaimana peserta didik kita ini setelah lulus khususnya bisa mampu
survive, hidup di masyarakat dan menjadi teladan di masyarakat, bahwa mereka lah hasil didikan dari sekolah penggerak atau kita sebut dengan pelajar Pancasila. Dan ini tidak mudah tentunya Bapak Ibu, kita perlu adanya semacam kolaborasi di antara kita, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Urip pada kesempatan diseminasi program guru penggerak ini, sehingga nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Pak Urip, sehingga dalam pelaksanaannya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan banyak kesulitan. Memang kalau kita dengarkan dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan, sudah melakukan, atau bahkan sudah selesai melakukan kegiatan program guru penggerak ini, diperlukan pikiran dan juga tenaga yang ekstra, sehingga Bapak Ibu nantinya dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk menyimak nantinya apa yang akan disampaikan oleh Pak Urip dari tahap awal mungkin nantinya, bagaimana Bapak Ibu nantinya bisa sukses, bisa lulus sebagai penggerak. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini dengan baik, kemudian akhirnya Bapak Ibu itu bisa lulus. Ini yang sehingga setelah banyak Bapak Ibu yang lulus di sekolah SMP Negeri 2 Kangayan sebagai guru penggerak, insya Allah sekolah kita ke depannya akan semakin baik. Dan ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, untuk itu nantinya marilah kita ikuti apa yang akan disampaikan Pak Urip, ya. Bapak Urip ini kegiatan Zoom meeting pada kali ini dengan tema membangun budaya positif di sekolah kita, dan juga di sekolah Bapak Ibu yang kebetulan mengikuti kegiatan pada kali ini. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah merasa bangga dengan Bapak Ibu di sekolah, terutama yang sudah mengikuti program guru penggerak. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Urip terutama, dan juga Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa nantinya mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Urip. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami semua. Baik, kita beranjak ke acara kedua, yaitu pemaparan materi terkait modul di program guru penggerak ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung ke materinya saja, karena memang Zoom yang saya gunakan Zoom yang free, jadi terbatas waktunya sekitar 40 menit. Jadi saya langsung ke pemaparan materi. Jadi yang akan dibahas terkait pertemuan hari ini yaitu tentang bagaimana kita bisa membangun budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah materi keempat. Ada 10 materi dalam guru penggerak, setiap materi sekitar 2 minggu. Nah, ini merupakan materi keempat tentang budaya positif. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan apa yang saya pahami dari materi yang disampaikan. Mungkin pemahaman saya mungkin belum sepenuhnya ya.
belum sepenuhnya apa lengkap seperti itu ya, karena memang masih terbagi fokusnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini merupakan program diseminasi atau pengibasan dari apa yang telah saya lakukan di program Guru Penggerak. Ini profil saya. Saya guru SMP 2 Kangayan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumeneb. Motonya rebahan secukupnya, berjuang selelahnya. Memang sedang berjuang ya, selilah-lilahnya. Setiap hari dikejar tugas. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik ya. Jadi kalau di pembelajaran itu ada pertanyaan pemantik, istilahnya apersepsi kalau di pembelajaran itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab terkait pernyataan di sini. Adakah yang setuju atau tidak? Ini Aku kan sebenarnya pernyataan, 3 pernyataan ini. Mungkin ada yang mau berpartisipasi menjawab terkait 3 pernyataan tersebut. Jadi di sini kita berbagi pengalaman, Ibu. Jadi bukan berarti saya yang paling tahu. Ya, silakan bawa. Terima kasih Pak Urip waktunya. Kalau saya pribadi Pak Urip, 3 poin ini saya setuju Pak Urip. Dengan mekanisme tersendiri, intinya sesuai dengan porsinya begitu. Cuman secara pribadi saya dengan poin ini setuju, artinya hukuman dapat mendisiplinkan anak dan reward pun juga bisa meningkatkan rasa percaya diri anak juga begitu. Itu Pak Urip, terima kasih, dan teman-teman yang lain terima kasih. Mohon maaf, itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zuhil sudah memberikan pandangannya ya. Jadi ini merupakan pertanyaan memantik ya. Jadi secara teori 3 pernyataan ini itu tidak baik, istilahnya seperti itu. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak ya. Pada dasarnya hukuman hanya membuat anak itu merasakan takut seperti itu. Yang kedua, terkait pemberian hukuman secara positif, sama juga istilahnya kalau bentuknya hukuman itu tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan seperti itu. Yang ketiga, ini pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Sebenarnya bukan motivasi belajarnya yang meningkat, tetapi motivasi untuk mendapatkan penghargaannya. Itu. Misal kalau anak diberikan penghargaan dalam bentuk makanan itu atau buku, ya, nah itu termotivasi untuk dapatkan penghargaannya, bukan meningkat motivasi belajarnya. Mungkin nanti kita akan membahas terkait bagaimana dasar teorinya seperti itu istilahnya. Nah, ini beberapa materi yang akan saya sampaikan ya. Ada 6. Perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi kalau disiplin pembentukan disiplinnya masih dalam bentuk hukuman, maka itu tidak memberikan lingkungan yang positif bagi anak. Anak itu merasa tidak aman ke sekolah seperti itu. Nah, ini ada sebuah teori dari William Glasser dalam kontrol teori.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya guru itu tidak sepenuhnya dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu tergantung bagaimana si anak itu menerima penguatan tersebut seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini merupakan ilusi teori kontrol yang disampaikan oleh William Blair. Nah, sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol tersebut? Nah, ini ada dua perspektif ya. Perspektif pertama itu yang sering kita gunakan, yaitu stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara William Glasser itu menginginkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, nah itu harusnya kita memakai perspektif atau pandangan siswa, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan, itu yang harus kita gali. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu memiliki alasan, nah itu yang perlu kita cari, alasan dan tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Harusnya kita berubah bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi yang siswa yang bersalah menang, gurunya juga menang. Seperti itu. Semisal kalau ada anak yang bermasalah, sering tidur di kelas, nah, itu kita perlu mencarikan mencari solusinya seperti itu. Jadi kita dapat siswa itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, dan kita itu merasa nyaman ketika mengajar karena siswa tersebut tidak lagi duduk di kelas seperti itu. Jadi sama-sama menang, tidak ada yang merasa kalah. Kalau hanya memberikan hukuman, nah itu si guru merasa menang, siswanya merasa kalah. Nah, ini merupakan meta konsep ya dari teori kontrol atau pilihan dari William Glasser. Nah, ini yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini terkait makna disiplin nanti. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti ini berkaitan tentang teori motivasi dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir tentang realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini berkaitan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid dari Socrates dan Plato. Jadi disiplin itu bukan aturan atau hukuman ya. Jadi dalam budaya kita itu makna disiplin itu berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi
banyak orang itu menghubungkan disiplin dengan dengan peraturan-peraturan, dengan hukuman seperti itu. Nah, di sini kita harus memahami bahwa disiplin itu artinya belajar. Nah, belajar berarti harus melalui proses dari tidak bisa menjadi bisa seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau ada anak yang bermasalah, nah itu kita harus mencarikan solusinya, bukan malah memberikan hukuman yang tidak tidak sinkron dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya yang sering terjadi, anak yang terlambat itu disuruh ngambil sampah atau disuruh berlari. Nah, itu kan apa yang dilakukan dengan hukumannya itu tidak sinkron seperti itu. Nah, kalau misalnya muridnya bertanya itu apa hubungannya terlambat dengan berlari di lapangan atau terlambat dengan mengambil sampah. Nah, itu kan tidak ada korelasinya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita carikan solusi sebenarnya. Kenapa kok dia terlambat seperti itu. Nah, nanti kalau ketemu solusinya, insya Allah masalah tersebut akan bisa selesai seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa nilai kebajikan universal yang hampir semua ras, semua orang di dunia itu memahami ini sebagai sebuah kebenaran. Nah, di sini di dalam kurikulum kita yang sekarang itu kita memasukkan dalam profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman, bertakwa, beraturan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat dalam diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, maka dari itu kita harus bisa menciptakan disiplin diri atau motivasi internal, ya. Jadi itu yang paling penting, karena motivasi eksternal itu bersifat sementara, ya. Semisal dikasih penghargaan, nah itu bersifat sementara. Ketika penghargaan itu tidak ada, maka dia tidak akan berbuat atau berlaku sesuai dengan yang kita inginkan. Maka itu yang diharapkan dari Ki Hajar Dewantoro ini. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, teori motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya motivasi pertama ini sering kita lakukan, ya. Kita kadang mungkin datang ke sekolah karena takut dimarahi sama gurunya seperti itu. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi bukan dari kesadaran diri untuk datang tepat waktu seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang kedua ini sama juga masih eksternal sifatnya. Misal mereka datang ke sekolah untuk dapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan ujian. Nah, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi dengan kesadaran diri,
dia ingin menjadi orang yang lebih baik, maka dia datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu merupakan disiplin yang diharapkan, motivasi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara terbentuk dalam diri siswa kita. Nah, ini filosofi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, jadi kita diharapkan bisa menyadarkan diri kita dan siswa bahwa merdeka itu bukan bebas, tapi juga harus bisa memerintah diri kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita tuju, seperti itu. Karena kemerdekaan itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Ini terkait restitusi. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ini akan dibahas di bagian ke-6 terakhir juga. Ini hanya pengantar. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada refleksi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, intinya restitusi ini membawa siswa untuk belajar dari kesalahannya dan merefleksikan apa kesalahannya dan menemukan solusi. Nah, selanjutnya untuk membentuk budaya positif, kita harus memiliki keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, karena setiap orang itu tidak semuanya patuh pada apa yang adanya peraturannya. Misal seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan 2? Terus mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini bentuknya peraturan. Nah, itu datangnya dari luar, dari ekstrinsik seperti itu. Nah, untuk keyakinan itu datangnya dari dalam diri. Nah, keyakinan itu bentuknya misal kalau terkait menggunakan helm, menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2, nah itu berkaitan dengan keselamatan diri. Nah, kalau kita ditanyakan apakah keselamatan itu penting bagi Anda, bagi kita, nah tentu kita semua itu secara sadar akan mengatakan bahwa keselamatan itu penting. Nah, keyakinan itu yang harus kita gunakan menjadikan pegangan kita untuk bertindak begitu. Nah, maka dari itu kita harus membuat keyakinan kelas yang mana yang harus sudah ditanamkan dan disepakati oleh semua siswa seperti itu. Agar peraturannya itu bersifat kesadaran diri, bukan lagi paksaan. Nah, ini sama ya penjelasannya. Nah, sifatnya ini lingkupnya dari budaya positif ini. Jadi peraturan kelas itu
lingkupnya masih kecil. Nah, untuk lebih besar lagi kita harus buat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kita harus menciptakan lingkungan positif sehingga yang terakhir terbentuk budaya positif ini. Nah, ini ada dua perbedaan ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin ada yang mau bantu menjawab, kira-kira yang mana keyakinan, yang mana peraturan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi, ini ada dua semacam kesepakatan yang dibuat di dalam kelas. Nah, tetapi dari kesepakatan ini memiliki perbedaan. Nah, yang bagian yang hijau ini itu bersifat peraturan. Kalau yang putih, yang ini itu bersifat keyakinan. Nah, kalau yang hijau ini menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah, hanya itu saja kegiatan yang dipahami atau yang harus dilakukan. Nah, namun yang putih ini itu bersifat keyakinan. Kami, guru dan murid saling menyayangi. Nah, dari saling menyayangi ini, itu bisa berkembang menjadi saling menjaga, saling menghormati, tidak mengganggu, seperti itu. Nah, nilai-nilai ini yang harus ditanamkan, yang harus jadi keyakinan setiap siswa untuk membentuk sebuah budaya positif. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi apa saja, kemudian dicatat semua masukan siswa pada para murid di papan tulis atau di kertas besar. Gantilah kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ubah jadi positif seperti berjalanlah di kelas atau di koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar jualan pendapat yang sudah dicatat. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3 atau 7 prinsip keyakinan. Karena kalau terlalu banyak, membuat siswa akan sulit untuk mengingatnya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Selanjutnya, yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Jadi kalau di sekolah kita sudah ada beberapa tempelan-tempelan di dinding yang bernilai positif. Nah, itu sangat bagus untuk baik Bapak Ibu, ini akan saya lanjutkan. Ini beberapa perubahan pada modul 1.4 tentang budaya positif kan, terkait motivasi ekstrinsik berupa hukuman dan berupa penghargaan.
Nah, jadi penambahan materi pada hukuman dan penghargaan yang semula ada 5 unsur menjadi 5 unsur. Jadi dihukum oleh penghargaan istilahnya di sini. Nah, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Nah, penghargaan itu menghukum karena bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu membuat merasa sakit atau merasa iri seperti itu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, itu ada sebuah penelitian ya terkait dalam sebuah perusahaan itu diberikan sebelum bekerja itu diberikan janji untuk diberikan reward. Nah, ternyata pekerjaannya itu sebelumnya baik malah menurun. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, selain tidak efektif untuk meningkatkan nilai-nilai yang akan kita harapkan, ternyata penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa tidak efektif? Karena memang hanya jangka pendek ya. Karena orang-orang bekerja atau melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dijanjikan, begitu ya, bukan dari kesadaran dirinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, penghargaan merusak hubungan seperti yang sudah saya sampaikan. Kalau penghargaan bagi yang menerima itu senang, tapi bagi yang tidak menerima itu bisa merusak sebuah hubungan. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, fokusnya sudah berbeda, bukan ke tujuannya, kegiatan atau perlakuan apa yang diharapkan muncul, tetapi perlakuan itu muncul karena adanya sebuah iming-iming. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas, karena fokusnya cuma penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Jadi seperti kurang ikhlas itu. Nah, ini tindakan guru terkait hukuman dan konsekuensi. Tadi ada beberapa kegiatan ini mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mungkin ada yang mau ini langsung jawabannya ya. Karena takutnya habis waktunya juga. Ada hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, ini termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Konsekuensi itu bentuknya tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air yang di meja karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Nah, mungkin karena dia menumpahkan air, konsekuensinya membersihkan air yang tersenggol tersebut. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini konsekuensi. Nah, berkaitan masih dengan bidangnya ya PJOK. Jadi hukuman itu sifatnya menyakiti, kedua tidak menentu, tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait apa yang akan dilakukan jika sebuah tindakan itu dilakukan oleh siswa. Jadi tidak ada kesepakatan dan sifatnya tidak berkaitan, gitu ya. Tidak ada hubungannya antara kesalahan dan
dengan hukumannya itu tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Nah, kalau masih ada hubungan. Jadi kalau misalnya yang tadi contohnya mengganti kertas yang telah dicoret-coret, nah itu kan berhubungan, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, masih membuat tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Nah, kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Ini banyak ya, mendorong dan bisa dibaca juga, Bapak Ibu. Hukuman itu membuat anak merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya sementara. Ini disadur dari Restitution, Diano Gosen, The Five Positions of Control. Nah, ini perbandingan identitas sukses dari disiplin ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, yang diharapkan nanti yang kita lakukan adalah posisi di restitusi ini. Jadi kalau restitusi itu menguatkan siswa dalam jangka waktu panjang. Karena restitusi ini kita akan melakukan pengembalian kondisi siswa dari kondisi yang gagal menjadi kondisi yang lebih baik dengan menemukan sebuah solusi. Jadi restitusi itu berfokus pada solusinya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap yang dilakukan manusia itu pasti ada alasan atau tujuannya. Nah, alasan dan tujuannya itu berdasarkan dengan kebutuhan manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, ya, seperti makan, rumah, ya, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan yang kedua itu kebutuhan untuk diterima di kelompoknya, diterima oleh seseorang, itu hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kesenangan untuk bermain dan tertawa dan lain-lain. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, kebebasan ini untuk menentukan pilihan hidup, mengendalikan seseorang, dan lain-lain. Yang kelima, penguasaan. Nah, kekuasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan. Jadi orang sekolah, orang berpendidikan tinggi itu termasuk kebutuhan penguasaan. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh seorang guru. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, ini misal, ayo patuhi saya, kamu selalu saja salah. Misal, langsung kamu berlari lapangan 5 kali. Itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, misal kata-kata yang disampaikan itu
ibu sangat kecewa dengan kamu. Pokoknya intinya membuat siswa itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Posisi yang ketiga itu posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai dengan melalui kegiatan persuasif. Ayolah lakukan demi Bapak, jangan begitu lagi ya, gitu. Istilahnya jadi teman. Nanti saya bantulah. Yang keempat, posisi monitor atau pemantau. Kalau posisi monitor atau pemantau ini biasanya berdasarkan dengan data. Nah, apa peraturan-peraturan sekolah? Apa konsekuensinya? Itu posisi monitor atau pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini yang diharapkan bisa diambil posisinya oleh seorang guru. Ya. Nah, posisi manajer ini di mana guru membuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu intinya menemukan solusi atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Misal siswa itu terlambat, nah itu dikembalikan lagi ke siswa itu. Nah, kira-kira apa kesalahanmu? Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, apa solusinya? Itu dikembalikan lagi ke siswa. Seperti itu. Nah, ini beberapa perbedaan ya dari 5 posisi kontrol. Nah, posisi penghukum dan membuat rasa bersalah ini membuat identitas gagal bagi siswa. Jadi siswa itu merasa kalah, merasa salah seperti itu ya. Tidak menguatkan identitas siswa. Nah, yang ke posisi sebagai teman dan pemantau, ini identitas berhasil atau sukses. Ini bisa membantu siswa untuk menjadi lebih baik. Ya, yang terakhir, ini identitas sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan bisa diambil posisinya oleh semua guru ya. Karena kalau posisi teman ini biasanya membuat siswa ketergantungan. Nah, kalau penghukum ini membuat siswa memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kalau siswa biasanya kalau menghadapi guru yang sering menghukum, biasanya dia akan berusaha membela diri, memberontak ataupun berbohong. Nah, kalau yang menghadapi guru yang suka membuat orang merasa bersalah, biasanya akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Nah, kalau posisi yang diambil oleh guru adalah ke posisi teman, dia akan merasa ketergantungan. Kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri karena dia sadar akan konsekuensi. Kalau posisi manajer, siswa akan menjadi lebih kuat. Nah, ini diharapkan bergerak dari peraturan, pemantau, atau konsekuensi menuju ke nilai-nilai manajer dan memperbaiki dari kesalahan. Nah, segitiga restitusi. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi harus dibuat reflektif bagi siswa tersebut dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak yang bersalah biasanya akan merasa emosi dan lain-lain. Nah, itu kita harus stabilkan dulu identitasnya.
Misal kita mengatakan Papa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, misal kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu siswa akan merasa tenang terlebih dahulu dari emosinya. Nah, setelah mereka tenang, kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, apakah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan tersebut? Jadi kita cari alasannya, mengapa kamu melakukan tersebut, melakukan tindakan tersebut. Nah, setelah itu, adakah cara lain untuk lebih efektif? Karena kan ini kalau alasan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu untuk terpenuhi, adakah cara lain? Misal anak suka iseng mengganggu orang lain, itu mereka kan butuh kesenangan dengan mengganggu orang lain. Nah, kita carikan apakah ada cara lain untuk membuat kesenanganmu itu terpenuhi, seperti itu istilahnya. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya ini penting untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang mereka langgar itu kita tanyakan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, apa yang kamu telah langgar dari nilai keyakinan yang kita sepakati tersebut. Nah, kemudian kita tanyakan, kamu akan menjadi orang seperti apa, seperti itu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada siswa untuk menemukan solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan. Nah, ini beberapa kalimat-kalimat yang dapat dikatakan oleh guru ketika kita melakukan segitiga restitusi. Seperti itu. Ini yang pertama, menstabilkan diri dulu. Menstabilkan identitas. Misal guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Itu mungkin kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita ada orang yang berkata seperti itu, kita agak tenang. Tidak apa-apa, tak apa, manusia, punya salah, pernah hilaf. Selanjutnya ini validasi kebutuhan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang kita sepakati bersama. Nah, ini beberapa penerapan budaya positif yang telah kita lakukan ya. Nah, ini terkait menjaga lingkungan sekitar, peduli lingkungan. Nah, budaya mencintai lingkungan itu bisa dilakukan dengan kegiatan bersih-bersih dan lain-lain. Ini merupakan dokumentasi yang kita lakukan ya. Yang terdokumentasi dari kegiatan peduli lingkungan. Ini keyakinan kelas yang kita buat bersama ya. Di sini keyakinan kelas yang kita lakukan adalah bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Nah, bentuk tindakannya yaitu adalah mencintai lingkungan seperti yang tergambar dari kegiatan siswa ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh guru yang memberikan contoh budaya positif kepada siswa ini ya. Kebetulan saya ingin mendokumentasikan Bapak Suhil ketika membersihkan istilah, sangat luar biasa. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait budaya positif di sekolah. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu ya, kan tanya jawab istilahnya, karena memang materi yang pemahaman saya masih belum terlalu mendalam ya. Mungkin ada mau sharing, berbagi pengalaman terkait apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing seperti itu.
Oh, ini mati dari tadi videonya. Saya. Gimana, Pak Hasan mungkin mau berbagi terkait penerapan budaya positif yang pernah Pak Hasan lakukan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, langsung saja, setelah menyimak dari pemaparan Pak Urip tadi, saya kira baru sadar. Mengingat kurikulum ini sebenarnya hampir sama yang awal tadi dengan kurikulum 13 yang pernah didekatkan dulu, begitu Pak, menghukum itu tidak boleh. Ya. Kemudian setelah tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Orip, selama ini saya mengajar dengan kondisi lingkungan di sekolah kita, itu ada hubungannya dengan ini Pak. Seperti tadi saya ngajar di kelas 7 yang seharusnya kurikulum merdeka, ada satu anak itu yang memang sering mengganggu. Alhamdulillah dengan adanya ini saya berterima kasih kepada Pak Urip. Artinya saya bisa lebih artinya bisa tahu Pak begitu. Terima kasih. Jadi saya coba ini saya terapkan atau saya aplikasikan kepada murid nanti. Kalau apa namanya, untuk menghukum otomatis untuk masa sekarang, karena di belakang ada undang-undang HAM, itu hukum HAM maksudnya Pak. Jadi ya itu, sehingga anak yang dengan kondisi misalkan nakal lah, Iya. ya sebenarnya kami juga sangat-sangat hati-hati gitu mengingat seperti kondisi di sekolah kita begitu Pak. Kemudian cuma ada sedikit perbedaan. Kalau di kota mungkin bisa, tapi mudah-mudahan di kita nanti bisa diterapkan gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan. Ya ini kita sama-sama belajar masih Pak. Karena memang kalau saya lihat penerapan budaya positif dengan dasar teorinya memang butuh proses yang sangat panjang begitu Pak. Memang tidak instan seperti hukuman itu. Kalau kita memberikan hukuman, saat itu juga siswa akan mengikuti apa yang kita lakukan, itu apa yang kita inginkan. Namun itu hanya bersifat sementara. Ya mari kita berpraktek bersama Pak Hasan di sekolah. Iya, mulai pelan-pelan Pak. Iya benar Pak. Tidak bisa instan begitu. Iya. Ya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan terkait modul yang saya dapatkan dari guru penggerak ini. Ya, saya harapkan bisa juga berdampak positif ya, bagi kegiatan di sekolah dan bagi siswa-siswa kita. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sebelum
tutup. Karena memang ini waktunya tinggal 10 menit. Bisa Zoom-nya gratis ini. Tidak ada ya, Bapak? Cukup ya, Pak Hasan? Cukup, Pak. Yang lain, Iya. yang lain. Yang lain sedang menyimak, Pak. Herman tidur. Herman nempel langsung tidur. Baliklah Pak. Ya itu maksudnya Pak Urip ya. Ini sejalan dengan itu Pak Urip, sejalan dengan sekolah ramah anak ya. Iya betul, Pak. Jadi nanti bagaimana sekolah kita itu juga menerapkan sekolah ramah anak. Dan ini untuk sekolah ramah anak sejalan dengan kebijakan Kemdikbud Menristek ini dengan adanya sekolah penggerak. Mungkin nanti Pak Ansori bisa mengusulkan, ini pengusulan sekolah ramah anak. Dan sejalan ini dengan pelaksanaan guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Bagaimana kita dalam kesehariannya itu tidak memberikan punishment atau memberikan hukuman pada anak, sehingga anak itu merasa bahwa mereka memang merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Urip tadi, bahwa hukuman itu tidak selamanya akan membuat anak itu menjadi jerah. Tapi bagaimana kita memfasilitasi agar anak itu tidak melakukan pelanggaran itu yang kita harapkan. Dan mungkin nanti kita adakan juga khusus sekolah ramah anak ini Zoom webinar seperti itu, sehingga di sekolah itu sudah bisa melaksanakan bahwa sekolah kita ini benar-benar merupakan sekolah ramah anak, walaupun belum ada SK dari pusat, dari kementerian. Saya kira seperti itu Pak Urip. Baik, Pak. Itu hal yang sangat positif, Pak. Memang mungkin ini jadi dasar-dasar bagaimana kita menerapkan sekolah jadi lebih ramah anak seperti itu. Nah, memang apa ya? Memang hukuman itu membuat siswa menjadi lebih tidak nyaman begitu. Ketika masuk sekolah itu jadi pengen cepat pulang gitu. Maka itu dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, kita carikan solusinya seperti itu. Istilahnya konseling, istilahnya kalau mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan guru BK di sekolah kita. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada masukan lagi, saya cukupkan ya Pak. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktunya pada malam ini untuk bisa bergabung dalam diseminasi program guru penggerak yang saya ikuti. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa memiliki dampak positif bagi diri saya dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.